semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Ucapan Kepala BIN Budi Gunawan akhir Maret lalu itu menambah ramai kode endorsement Jokowi untuk Prabowo Subianto. Sebelumnya, awal Maret, Jokowi mengajak Prabowo juga Ganjar Pranowo saat kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah dalam acara Panen Raya. Kemesraan Jokowi dan Prabowo semakin tampak saat silaturahmi Jokowi bersama 5 ketua umum parpol 2 April lalu. Jokowi melempar pujian, elektabilitas Prabowo naik bukan karena endorsement darinya, tapi karena sosok Prabowo sendiri. Lalu berbalas sanjungan dari Prabowo yang memuji Jokowi rendah hati. Mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya, saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Saya hanya berpikirin jangan-jangan ini Pak Jo minta diajak gitu. Kami ini kita bagian dari pemerintah ini, ya. Kalau pemerintah berhasil, ya kita ikut naik. Kalau pemerintah tidak bagus, ya kita ikut turun. Saya kira itu sederhana. Pak Jokowi itu terlalu rendah hati sebetulnya. Ya, terima kasih. Sementara Direktur Eksekutif LSI menilai elektabilitas Prabowo dipengaruhi semakin dekatnya Ketua Umum Gerindra itu dengan Jokowi. Tapi belakangan, terutama sejak November, itu Pak Jokowi mulai mengendorse dengan tegas nama lain, yaitu Pak Prabowo. Nah, endorsement Jokowi itu tampaknya berpengaruh kepada para pendukung Jokowi yang mulai melihat bukan hanya Ganjar yang bisa mereka jadikan figur, tapi juga figur Pak Prabowo. Jadi data LSI menunjukkan kalau dari Januari, Februari, dan April yang barusan saya rilis itu mulai terlihat perpindahan suara dari pendukung Jokowi itu ke Prabowo mulai makin banyak. Dari hasil survei LSI soal pilihan Capres periode 31 Maret hingga 4 April 2023, Ganjar, Prabowo, dan Anies masih bersaing ketat di posisi 3 teratas. Dalam simulasi 3 nama Capres, Prabowo Subianto di angka 30,3% pada bulan Maret hingga April, sebelumnya di Januari 2023 di angka 23,2%. Elektabilitas Ganjar di Maret hingga April ini 26,9%, sebelumnya di Januari 36,3%. Sementara Anies 25,3% di Maret hingga April, sebelumnya 24,2% di Januari. Sementara di simulasi 19 nama menempatkan elektabilitas Ganjar Pranowo 19,8%, sebelumnya 27,2% di Januari. Prabowo Subianto sebanyak 19,3%, sebelumnya 16% di Januari. Dan Anies Baswedan 18,4%, sebelumnya 16,8%. Survei melibatkan 1.229 responden dengan margin of error kurang lebih 2,9%. Isu politik terkini pun memengaruhi prediksi keterpilihan para tokoh potensial Capres. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas Prabowo Subianto melewati Ganjar Pranowo untuk simulasi 3 nama. Benarkah ada faktor intensitas kebersamaan Prabowo dengan Jokowi atau endorsement? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dan ada juga Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Andri. Iya, selamat sore Pak Andrew. Saya ke Pak Riza dulu. Pak Riza, jadi menurut Pak Riza dan Gerindra bahwa kenaikan dari elektabilitas Pak Prabowo ini karena endorsement dari Pak Jokowi, kebersamaan berdua. Ya, seperti yang disampaikan juga Pak Prabowo bahwa kinerja pemerintah kan memang membaik. Kepemimpinan Pak Jokowi membaik. Itu artinya berdampak juga pada kinerja kementerian termasuk Prabowo. Bila Pak Prabowo juga adalah menteri di kabinet jajaran Pak Jokowi yang memiliki kinerja yang terbaik, itu juga dampak. Samping tentu partai kader Gerindra sudah sejak awal punya rencana strategi yang terus dapat
diimplementasikan di lapangan, dekat dengan masyarakat, dengan warga. Tentu kami tidak bisa menyampingkan bahwa peran Presiden menjadi penting. Hal ini Pak Jokowi. Sering sekali Pak Jokowi memang mengajak Pak Prabowo dalam kunjungan kerjanya, tentu itu juga memberikan dampak ya pada pemilih, pada masyarakat, sehingga memang ada peningkatan daripada elektabilitas Pak Prabowo. Artinya ini disetujui, efeknya sangat besar ya Pak Jokowi terhadap keterpilihan dari Pak Prabowo untuk pemilih-pemilih? Iya tentu saja kalau kita mengacu pada pemilu 2019 kan terbagi dua, milih Pak Prabowo dan pemilih Pak Jokowi. Nah sekarang ini kan Pak Jokowi tidak lagi ikut dalam kontestasi pemilu 2024. Itu artinya kemana pilihan pemilih Pak Jokowi? Nah dari pilihan-pilihan yang ada kan ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies. Sementara kan 3 besar selama ini berada di paling atas. Dan karena seringnya Pak Jokowi bersama Pak Prabowo itu juga memberikan dampak. Di samping tentu kerja-kerja internal partai juga tentu memberikan pengaruh yang besar. Baik, oke. Tidak hanya kemesraan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tapi hari ini juga dalam waktu terakhir Pak Jokowi juga kembali mesra dengan Pak Ganjar, Mas Burhan. Nah, ini sebenarnya menggambarkan untuk apa sih? Ya, saya kira Pak Jokowi sedang memberi semacam keseimbangan ya, terutama setelah Ganjar Pranowo mengalami penurunan, Pak Prabowo mengalami tren kenaikan, sementara sejauh ini Pak Jokowi memberikan semacam endorsement kepada 2 orang tokoh, pada Pak Prabowo dengan bahasa yang lebih terang benderang, pakai bahasa low context kalau istilah komunikasinya ya, misalnya menyebut dengan bahasa straightforward, Pak Prabowo adalah penerus, Pak Prabowo adalah jatah 2024 adalah jatah buat Pak Prabowo. Itu kan statement Pak Jokowi kalau memberikan dukungan kepada Pak Prabowo lebih mudah dipahami oleh publik, terutama oleh basis pendukungnya. Sementara untuk Ganjar Pranowo, Pak Jokowi itu memakai bahasa yang bersifat high context, rambut putih, masuk ke mobil bersamaan dengan presiden, itu kan nggak semua orang bisa paham. Tetapi Pak Jokowi tentu punya semacam constraint ya untuk mendukung Pak Ganjar secara langsung, karena Ganjar Pranowo adalah kader PDI Perjuangan. Sementara PDI Perjuangan punya mekanisme internal untuk soal pencapresan, itu adalah hak prerogatif Ibu Mega. Jadi pada titik ini sepertinya Pak Jokowi ingin membuat semacam keseimbangan setelah Ganjar Pranowo cukup drastis turunnya di survei LSI, sekitar 8% dibanding survei sebelum insiden Piala Dunia. Sepertinya Pak Jokowi ingin mencoba memberi semacam blessing ya, supaya tren penurunan Ganjar ini tidak berlanjut. Sebab kalau misalnya Ganjar berlanjut tren turunnya, kemudian Anies Baswedan meningkat, sementara Pak Prabowo belum aman untuk maju untuk memenangkan satu putaran, maka putaran kedua yang lolos adalah Pak Prabowo lawan Anies. Jadi maksudnya ini adalah tetap menjaga keseimbangan antara elektabilitas Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar versus Anies Baswedan, Pak Anies. Jadi yang saya baca nih ya, itu Pak Jokowi pengen di putaran kedua itu all president man. Jadi Pak Prabowo dan Pak Ganjar yang maju di putaran kedua. Sepanjang belum ada satupun calon di antara 2 nama ini yang bisa mengamankan 50% plus 1, itu apapun bisa terjadi. Siapa yang masuk putaran kedua itu bisa di luar kendali Pak Jokowi. Jangan lupa Audrey, survei LSI yang barusan dirilis kemarin itu tidak ada calon yang dominan. 3 nama, Pak Prabowo meskipun peringkat pertama di 3 nama, kemudian Ganjar maupun Anies Baswedan, itu selisihnya dalam margin of error. Jadi belum ada yang cukup aman nih. Nah, masih saling salip menyalip gitu ya? Itu persis. Nah karenanya Pak Jokowi dalam situasi yang kurang aman begini, itu ingin memberi blessingnya kepada 2 orang. Jadi anyone but Anies Baswedan, kira begitu. Oke. Kalau Pak Riza sendiri melihatnya gimana sih Pak? Ada 2 yang dijagokan oleh Pak Jokowi. Nah ini kalau Gerindra sendiri ini melihatnya seperti apa? Ya tentu kami memahami ya, di sisi lain memang ada calon Ganjar yang kader partai PDIP dan juga dari PDIP,
sekalipun PDIP Ketua Umum Ibu Megawati belum memutuskan, ini masih menjadi apakah nanti PDIP akan mengusung Pak Ganjar atau tidak, ini juga masih itu biarlah menjadi mekanisme internal PDIP, atau mungkin PDIP ingin mengusung Mbak Puan. Saya kira Ketua DPR yang sudah mempunyai kekuatan yang besar, ya bahkan yang besar, PDIP kita hormati. Bagi kami, kami fokus pada kerja-kerja internal Partai Gerindra sesuai dengan kesepakatan di Rapimnas. Kami sudah Prabowo sebagai capres. Ya, kami diantaranya adalah membangun koalisi. Alhamdulillah kami sudah berkoalisi dengan Partai PKB, dan terus kita kerja bersama dengan PKB. Samping itu, alhamdulillah berdasarkan pertemuan kemarin April. Jadi artinya lima parpol ini fokus juga dengan komandonya di bawah komando oleh Pak Jokowi gitu, Pak Riza? Iya, artinya kami terus membesarkan koalisi, mudah-mudahan bisa koalisi besar yang kami namakan kemarin Bang Zul usulkan koalisi besar, itu juga memberi pengaruh. Nanti kita lihat apakah bisa berkoalisi dengan PDIP, mudah-mudahan itu juga sangat baik. Kait pengaruh Pak Jokowi tentu kami harus hormati, ada pengaruh yang besar dari pengaruh Pak Jokowi bagi Pak Prabowo dan bagi Partai Gerindra. Dan saya kira yang penting bagi Pak Jokowi adalah Presiden ke depan bisa melanjutkan pembangunan daripada pemerintahan sekarang, dan tentu masyarakat bisa melihat siapa sebetulnya tokoh yang pantas menjadi presiden 2024-2029. Kalau Pak Prabowo adalah sosok saya kira yang paling pas sebagai sosok yang dapat diterima oleh semua kelompok. Nggak terjadinya polarisasi 2014-2019. Kan Pak Prabowo tidak hanya bibit bobot yang baik, tapi Pak Prabowo bisa menjadi tokoh pemersatu bangsa yang memiliki visi besar, yang juga diterima oleh dunia internasional secara global, bisa mengantarkan Indonesia. Dan termasuk juga sudah didukung oleh koalisi besar ya Pak Riza ya. Saya mau kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau misalnya Pak Prabowo sudah ada koalisi parpol besarnya, nah kira-kira sampai kapan sih untuk Pak Jokowi ini mendukung keduanya, sampai kapan gitu kan harus mengendorse Ganjar dan juga Pak Prabowo? Kan keputusan ada di tangan partai kalau soal kapan partai memutuskan untuk menominasikan capres-cawapres. Tetapi pada ujungnya yang menentukan adalah publik. Jadi publik yang nanti akan mengecek, dan elit partai baik yang ada di dalam struktur partai atau Pak Jokowi yang berada di luar partai itu bisa memiliki preferensi apapun, bisa punya aspirasi terkait siapa capres-cawapres yang ingin diusung, tetapi dalam konteks pemilihan capres, itu yang memutuskan adalah publik. Jadi keinginan elit tadi harus dikompromikan dengan aspirasi publik. Nah pertanyaannya, kalau ukurannya publik, maka ukurannya adalah elektabilitas. Jadi kalau misalnya partai punya ketua umum yang ingin disodorkan sebagai capres atau cawapres, tetapi kalau elektabilitasnya kecil, saya kira partai juga akan berhitung panjang untuk memaksakan ketua umumnya sebagai capres. Nah, per hari ini top 3 itu dipegang Pak Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. 2 di antaranya itu sudah punya perahu. Ya. Pertama adalah Anies Baswedan, belum didaftarkan. Yang kedua adalah Pak Prabowo, meskipun perahunya sementara ini harus dinegosiasikan dengan Gus Muhaimin ya sebagai mitra koalisi Gerindra. Tetapi di luar itu mereka sangat tergantung oleh sikap Ibu Mega. Ibu Mega ini mau kemana? Nah, kalau tergantungnya ini hanya Pak Ganjar atau kedua capresnya juga mempengaruhi ini? Nah, Ibu Mega kan dalam HUT PDI Perjuangan ke-50 mengatakan capres dari PDI Perjuangan adalah kader PDIP. Nah, selama belum ada koreksi dari Ibu Mega, maka kader dari PDIP ya antara Mbak Puan atau Ganjar Pranowo. Dan setelah diputuskan nanti Pak Jokowi tegak lurus ya, artinya mengurangi endorse kepada 2 capres lainnya, Mas Burhan. Nah, posisi Pak Jokowi saya kira akan put eggs in some basket, akan meletakkan telur dalam beberapa keranjang. Di satu sisi dia tidak bisa mengabaikan fakta sebagai kader PDI Perjuangan, tapi di sisi lain kalau misalnya PDI Perjuangan mengusulkan capres yang kurang kompetitif,
ya Pak Jokowi pasti akan mencari capres yang lebih potensial menang. Karena bagaimanapun Pak Jokowi punya kepentingan agar legasi yang dia sudah bikin selama 2 periode dilanjutkan oleh capres yang dianggap punya potensi menang besar. Oke, Pak Riza, kalau misalnya nanti PDIP sudah mengerucutkan jadi satu nama pilihan capresnya, pertanyaannya akankah Partai Gerindra tetap menginginkan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo sebagai capres? Artinya tetap pengen tetap dekat begitu untuk endorse? Ya tentu itu menjadi penting bagi Partai Gerindra Pak Prabowo, karena Pak Prabowo menyampaikan penting bagi satu negara, satu bangsa, pembangunan itu berkelanjutan. Ya, peningkatan perlu, koreksi mungkin perlu, tapi berkelanjutan tidak kalah penting ya. Dan Pak Prabowo juga menyampaikan banyak kesempatan, banyak sekali program-program dibuat, disusun oleh Pak Jokowi tahun, juga sama dengan program-program yang direncanakan oleh Pak Prabowo sejak 2 kali kampanye di Pilpres. Itu artinya ada kesamaan, ada stressing, ada tekanan yang sama antara Pak dan tentang pembangunan bangsa ke depan, utamanya bagaimana pembangunan, pengurahan dan kesejahteraan rakyat dengan membangun infrastruktur, energi, air, pemerintahan yang bersih, dan TNI, Polri yang kuat. Program-program itu yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi juga menjadi fokus dari Pak Prabowo. Itu Pak Jokowi penting memastikan presiden berikutnya yang bisa melaksanakan seperti yang Mas Burhan. Dan bagi Pak Prabowo sendiri juga Pak Prabowo tentu akan menjaga dan bahkan melanjutkan apa yang sudah direncanakan, dibuat, dan telah dihasilkan di Republik ini dalam proses pembangunan bangsa yang dipimpin Pak Jokowi. Jadi sekali lagi bagi Pak Prabowo, sudah disampaikan di banyak kesempatan akan melanjutkan dan meningkatkan pembangunan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Untuk penegasan aja nih Mas Burhan, artinya Pak Jokowi tetap mendukung antara keduanya ya, antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo, atau mungkin jangan-jangan ada kuda hitam gitu ya, ada siapa yang dibalik disiapkan gitu untuk di endorse Jokowi? Sepertinya kalau tidak ada mukjizat yang luar biasa, sulit ya calon yang muncul keluar dari 3 nama yang berada di top 3 survei. Karena menaikkan elektabilitas seorang capres itu tidak mudah, Audrey. Jadi kalau ada kuda hitamnya sepertinya udah kita telisik sejak survei pasca 2019. Semua nama dikunci. Jadi sepertinya sulit untuk memunculkan nama baru kecuali ada kejadian luar biasa yang membuat konstelasi elektoral di tingkat bawah berubah total. Nah, 3 nama ini relatif sudah teruji. Kalau istilah surveinya itu pilihannya itu udah sticky. Apalagi semakin sempit juga ya waktunya kan ya? Karena waktunya udah makin mepet juga. Lah 3 nama aja udah ada pergeseran nih ya setelah ada insiden Piala Dunia kemarin. Jadi kita sepertinya sulit membayangkan muncul nama baru di luar dari 3 nama ini. Nah, 3 nama ini kan tidak semuanya punya kadar kedekatan dengan presiden. Makanya pilihannya mengerucut antara Pak Prabowo atau Ganjar Pranowo. Dugaan saya presiden mengendorse dua-duanya dengan kadar endorsement yang berbeda-beda. Baik, terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, terima kasih Pak Ahmad Riza Patria sudah berbagi pandangan mengenai elektabilitas ketiga capres. Sehat selalu. Setelah ini saudara tetaplah bersama kami di Kompas Petang karena kami akan hadirkan berita tentang antisipasi lonjakan pemudik. Presiden Jokowi berikan peringatan pada Menteri, Kapolri hingga kepala daerah agar berhati-hati dan bersiap. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Ada kebersamaan dan tradisi sehat yang tak pernah berubah. Buka puasa dengan kebaikan air kelapa. Hydro Coco, air kelapa asli bantu jaga imun tubuh. Hydro Coco.
Rasa lapar saat puasa kadang naik kadang turun, tapi gula darah harus tetap stabil. Bersama Diabetasol, dengan Vita Digest-nya, kontrol gula darahku. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Kopi luwak time. Kopi tarik dari luwak. Nih, luwak white coffee dulu. Luwak Tarik Malaka, larut di air dingin 100% susu asli. Ngopi dulu yuk. Nyaman diminum pastinya. Ini baru kopi tarik asli.